Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada hari ini. Setelah beberapa pekan kita nggak ketemu ya. Kita dari hati yang paling dalam kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Allah. Terima kasih kita karena sudah diberi kenikmatan yang banyak ya. Jadi Pak Polo sampai nggak bisa ngomong itu menikmati nasi padang, nasi kumbang. Serius. Nikmat banget ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tak terlimpah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk dapat terus berada di jalannya sampai kita menutup mata nanti. Amin ya robbal alamin. Di sini yang sholat idnya hari Sabtu ada siapa? Sholat idnya hari Sabtu siapa? Saya hari Sabtu. Saya sholat id hari Sabtu. Yang sholat id hari Ahad siapa? Ahad ya. Banyakan Ahad ya. Yang nggak sholat id? Ada juga. Ya. Ya baik ya. Jadi tahun ini qadarullah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mengalami di mana hari raya itu ada dua kali ya di masyarakat. Satu hari Sabtu, satu hari Ahad. Nah, kalau hari raya Idul Fitri mungkin nggak terlalu heboh. Kehebohannya lebih besar hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena berbarengan dengan ibadah haji ya, wukuf di Arafah dan sebagainya. Ini jadi pertentangan yang keras di masyarakat, sampai ada bahasa-bahasa yang sangat inilah nggak enak gitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa? Bagaimana kita memahami dan menyikapi kondisi seperti itu? Ya, coba kita telusuri lagi, kembali lagi awalnya adalah dari dasar yang kemarin-kemarin kita sudah pelajari. Masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Mengenai dasar syahadat ya. Mulai dari syahadat dulu, syahadat ya. Bahwa kita dengan syahadat kita itu sudah berjanji, bersumpah hanya akan menyembah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Gak akan menyembah yang lain. Pertanyaannya, gimana caranya? Tata caranya gimana? Kan kalau orang-orang dengan agama lain juga punya tata cara tersendiri ya. Orang Hindu datang ke pura ngapain? Saya nggak tahu di sana ngapain. Terus orang Nasrani datang ke gereja, di sana melakukan kebaktiannya sendiri ya. Yahudi datang ke sinagog, di sana ngapain? Itu ada petunjuk mekanismenya, tata caranya. Nah, kalau kita, bagaimana tata cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Adalah dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi komplit nih. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, penciptanya manusia, menurunkan petunjuk kepada manusia berupa Al-Quran, dan juga sekaligus menetapkan seorang manusia sebagai role model, istilahnya kalau zaman sekarang, sebagai contoh nih. Ini contohnya begini gitu ya. Ibarat cara penyembahan kepadaku, kata Allah, ikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat 5 waktu. Ya. Di dalam Al-Qur'an kita banyak mendapatkan ya ayat-ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah, banyak. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Lalu sholatnya seperti apa? Di Quran ada yang pernah mendapati nggak ruku, sujud, terus nggak ada ya di Quran. Dari mana dapatnya? Dari
role model itu. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Ya. Kalau bahasa kitanya, ikutin deh. Ikuti gua aja nih. Ayo, gitu kan. Nah, para sahabat ngikutin kan. Lihat gimana caranya. Jangan salah. Jangan sampai nggak diterima sama Allah gitu. Kalau ada yang nggak paham, ditanya langsung. Tanya. Seperti misalnya pada suatu ketika ada Rasulullah biasanya 4 rakaat, 3 rakaat. Sahabat nanya, Rasulullah, apakah sudah turun waktu nih biasanya, turun wahyu yang mengubah ini biasanya 4 tapi 3. Oh, nggak ada. Kalau begitu aku lupa. Ayo kita tambah 1 lagi. Gitu. Terus sahabat itu seperti itu ya. Yang di sekitar Rasulullah, sahabat itu maksudnya adalah orang-orang beriman, pengikut Rasulullah yang bertemu Rasulullah pada masa Rasulullah hidup. Itu sahabat ya. Jadi seperti itu terus mengikuti. Nah, pada saat Rasulullah wafat, maka yang jadi acuan itu adalah mereka ini yang bertemu dengan Rasulullah pada masa hidupnya. Inilah yang menjadi acuan bagi anak-anaknya, anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka. Terus seperti itu. Agama kita itu alhamdulillah itu punya satu metodologi, metode periwayatan. Apa yang terjadi, atau sekarang kita bilang aja cerita ya. Kisah-kisah, cerita-cerita. Kalau cerita atau kisah sebetulnya kesannya itu nggak nyata, padahal ini nyata gitu ya. Hadis lah gitu ya. Periwayatan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah itu sampai ke kita sekarang ini bukan main, luar biasa ya. Itu validitasnya maksudnya diteliti. Jadi ketika misalnya mendapati ada si A bilang, saya dapat mendengar hadis seperti ini, bahwa Rasulullah SAW berkata begini. Nah, ini yang dengar nih para ulama hadis itu langsung menelusuri. Kamu dapat dari siapa? Si A. Datangi si A. Kamu dapat dari siapa? Si B. Datangi si B. Dapat dari siapa? Si C. Datangi si C. Terus sampai bersambung kepada yang tadi itu. Oh, ini dibukukanlah riwayat itu. Itulah hadis ya, kitab-kitab hadis yang kita punya saat ini, bukan sekedar cerita aja, enggak, tapi juga riwayatnya ada. Ini dari siapa, diceritakan oleh si A diceritakan dapat dari si B dapat dari ini, bahwa beliau berkata pada saat itu sedang berada di sini bersama dan sebagainya. Itu cerita itu semua lengkap riwayatannya, dan bukan hanya dicatat nama-nama siapa yang ngomong, diteliti orang yang ngomong itu. Yang ngomong diteliti, Pak. Nggak sembarangan diterima sebagai sebuah, dicatatkan kisah itu kalau yang ngomongnya nggak valid. Misalnya, terkenal suka bohong. Gitu. Atau pernah meriwayatkan sesuatu tapi ternyata itu tidak betul. Gitu. Atau pokoknya ada cacatnya, dicoret. Ya. Itulah kitab hadis yang tebal-tebal itu, gitu, seperti itu yang kita punya sekarang. Ya. Nah, dari periwayatan itu kemudian dikelompok-kelompokkanlah oleh para ulama bahwa ada yang, wah ini karena ternyata yang meriwayatkan itu dari berbagai jalur nih. Si ini dari sana berkata begitu, si ini dari sana berkata begitu juga. Ini sama nih yang didengar sama atau kurang lebih sama. Ah, inilah yang disebut hadis yang sahih, yang mutawatir ya, tidak ada keraguan. Begitu juga dengan Al-Quran, bukan hanya hadis ya. Justru Al-Quran yang pertama. Al-Quran itu sama seperti itu, diriwayatkan, diturunkan secara mouth to mouth ya, dari mulut ke mulut. Atau kalau bahasa ininya talaki ya. Jadi nggak kayak kita belajar Quran sekarang, belajar baca dulu gini, belajar mengenal huruf hijaiyah gitu, alif, ba, ta, sa gitu. Kalau di sana kan ya udah kenal semua ya anak-anak. Jadi gimana belajarnya? Ustadznya itu nyontohin gitu. Nyontohin. Si muridnya suruh mengulangi sampai dia benar-benar persis sama apa yang diucapkan ustadz, diucapkan juga oleh murid. Itulah namanya talaki ya. Talaki. Seperti itu. Ini yang saya kisahkan penghafal ya. Penghafal seperti itu. Terus sampai dia benar-benar sama persis, plek apa yang diucapkan oleh gurunya sama persis. Nah, itulah kemudian biasanya kalau zaman sekarang guru itu kemudian mengeluarkan sertifikat gitu. Bahwa si A ini sudah
persis sama 30 juz seperti apa yang saya tahu, yang saya dapat dari guru saya juga gitu. Itu turunnya begitu, maut to maut ya. Jadi setiap hari, setiap waktu di dunia ini selalu ada yang hafal Quran. Dan banyak, bukan ada, banyak yang hafal Quran. Makanya kalau keluar cetakan Quran yang berbeda, itu pasti segera ketahuan. Ini beda nih, teliti. Oh ternyata ada salah cetak gitu. Apalagi yang sengaja-sengaja gitu. Nah itu ya, itu bentuk pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran. Tadi terhadap hadis itu ada proses periwayatan validasi yang sangat kuat dari para ulama yang melakukan. Ini tidak ada dalam hal-hal yang lain. Kita aja di Indonesia misalnya, siapa yang tahu ceritanya kejadian 98? Bener-bener ceritanya, bener-bener siapa dalangnya pas itu. Atau 98 lupa juga ya, 98 ada apa? Jangankan ceritanya bagaimana, 98 ada apa ya lupa gitu kan. Demo-demo lah gitu ya. Mungkin dalangnya Pak. Katanya dalangnya Ki Mantep. Ki Mantep Sudarsono. Ya. Nah itu. Tapi dalam agama kita itu punya periwayatan yang valid sampai Rasulullah SAW. Ya. Itulah yang kemudian zaman sekarang ini digunakan. Kitab-kitab yang tadi, referensi yang valid tadi itu digunakan untuk mengetahui zaman dulu itu bagaimana sih terhadap suatu permasalahan. Ya. Kalau sifatnya sudah jelas, seperti kewajiban untuk mendirikan sholat atau kewajiban saum Ramadan, itu udah jelas banget kan? Karena saum Ramadan itu kan di Quran sudah tercantum. Bahkan bulannya bulan Ramadan pun di dalam ayat-ayat yang terangkai juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina. Disebutkan syahrul ramadana gitu. Berarti bulan Ramadan. Nah, dengan ini kemudian udah nggak ada perbedaan pendapat ya bahwa saum itu wajib. Kapan? Bulan Ramadan. Wah, saya kalau Ramadan berat nih, musim panas. Gimana kalau bulan Syawal aja gitu? Nggak boleh karena di situnya Ramadan ya. Hal-hal yang seperti itu udah jelas. Nah, di dalam kemudian mencari referensi zaman sekarang, cari referensi terhadap suatu permasalahan, inilah memungkinkan adanya perbedaan. Perbedaan itu bisa disebabkan karena adanya dua hadis yang menerangkan terhadap sesuatu tapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Ya. Ada yang seperti itu. Jadi yang di sebelah sini diriwayatkan seperti ini melihat Rasulullah melakukan seperti ini. Yang sini enggak, Rasulullah melakukan enggak seperti itu. Contohnya apa yang seperti itu? Ini ya, jari ya, pada saat tasyahud itu ada yang goyang-goyang, ada yang enggak. Ini dua-duanya ada hadisnya. Nah, yang sini menggunakan hadis yang ini melihat diam nggak goyang. Yang sini melihat goyang. Ada dua-duanya dasarnya. Kalau kita mau berpikir, oh ya kemungkinan waktu itu Rasulullah mungkin lagi agak demam gitu, jadi gemetar bisa jadi kan gitu ya. Tapi wallahu alam, bagaimanapun kejadiannya pada saat itu, cara kita menyikapinya sekarang ini, cara kita menyikapi selama itu ada bersumber referensinya ada, perbedaan itu dibolehkan dan jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan, jangan saling mengharamkan, ya. Apalagi sampai mengkafirkan, apalagi sampai memasuk-masukkan ke dalam neraka gitu. Ya. Saya sekarang kalau ke medsos itu aduh ngeri. Aduh galak-galaknya orangnya. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Aduh, saya bilang. Itu ya. Jadi hati-hati. Kita perlu lihat dulu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap adanya perbedaan-perbedaan itu? Yang pertama, kalau kita mampu, kita cari referensinya. Dua itu lengkap, jangan cuma satu. Nah, kalau kita nggak mampu, kita tanya sama Ustadz, tapi dua itu yang ditanya, dua pendapat itu, jangan cuma satu. Dua ya, dua-duanya. Kalau ada 3 pendapat ya 3, tapi biasanya jarang kalau 3 pendapat terus bertegang. 2 pendapat, tanya yang satu ini gimana sih, dasarnya apa.
Terus setelah ini diterangkan, kalau beliau juga menerangkan yang kedua bagus. Tapi kalau cuma sampai situ, terus Pak Ustadznya bilang, wah itu salah yang sana itu. Ini yang benar begini dari hadisnya ini lengkap. Yang sana itu sesat, misalnya dia bilang gitu. Nah, kita jangan langsung, wah ini sesat nih, wah Udin mana Udin? Jangan langsung gitu, ntar dulu. Yang sini dulu. Tanya lagi, bagaimana gitu, Pak, menurut Bapak bagaimana? Oh begini, oh gitu. Dari dua ini kita kan punya akal pikiran ya, akal pikiran. Nah, tapi ini adalah maksud saya untuk hal-hal yang memang secara fikih dimungkinkan untuk berbeda ya. Itu hal-hal yang ijtihadi maksudnya. Yang tadi yang saya bilang hadisnya ada atau perbedaan mengenai bagaimana menafsirkan atau memahami hadis. Contohnya, nah kita langsung aja masuk ke contoh. Kita nih tanggalan sejak kita lahir sampai sekarang, tahunnya kan tanggal Masehi kan? Tanggal Masehi. Itu nggak ada perbedaan kan? Mau di Indonesia, di Belanda, di Jerman, tanggal 1 ya tinggal tunggu giliran aja kan? 1 Januari giliran aja nih. Kalau kita di Papua duluan kan, Papua masuk 1 Januarinya, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, terus Sumatera gitu kan, giliran. Jamnya juga giliran, jam 6 pagi di sana duluan, di sini masih jam 5. Terus gitu giliran, Masehi. Kita lahir tuh udah kayak begitu. SD begitu ngelihatnya, SMP terus seumur hidup begitu. Siapa di sini yang masih pakai kalender Hijriah? Ditanya. Fik, Taufik. Tanggal berapa sekarang? Dapat. Oh, 3 Muharram. Gitu nggak gitu? Enggak kan ya? Dari kita kecil nggak mungkin nggak kayak gitu kan? Nggak ada. Makanya kita nggak familiar, nggak akrab sama tanggalan Hijriah. Nah, tanggalan Hijriah itu agak beda-beda Pak sama tanggalan kita, tanggal Masehi. Bedanya di mana? Ya tentunya namanya beda ya. Nah, jumlah harinya juga beda-beda gitu kan. Tahu jumlah bulannya sama nggak? Berapa? Sama, ada 12 ya. Jumlah bulannya sama, 12, jumlah harinya sama. Nah, cara penentuan tanggal satunya juga beda. Kalau Masehi, tanggal 1 tinggal ditunggu aja Pak Polo. Tanggal 1 tunggu aja, ntar juga datang sendiri gitu. Ya. Nah, kalau tanggal Hijriah beda. Tanggal Hijriah itu ya memang sih ada ya yang berpendapat atau yang menggunakan metode yang sama dengan Masehi, yaitu dengan menggunakan perhitungan atau hisab. Namanya ilmu falak sekarang, apalagi pakai komputer kan udah canggih. Mau sampai tahun berapapun tanggal 1 Ramadannya itu pasti udah ketahuan. Karena bulan kan bergeraknya gitu-gitu aja tuh. Dia nggak berubah. Ya kan? Gitu-gitu aja. Terus gitu. Udah ketahuan. Ya, dia berada di posisi mana itu, benda-benda langit itu bisa disimulasiin. Simulasiin. Nah, kapan-kapan kalau ada ini deh saya kasih lihat nih. Tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa, itu ada di mana, bulan sama matahari itu ada. Sampai kita putar, dia tenggelam gitu kapan dan sebagainya itu bisa. Gitu. Jadi secara perhitungan kita bisa punya tanggal Hijriah yang kayak tanggal Masehi. Sama seperti tinggal tunggu aja gitu sama. Terus kenapa nggak pakai itu kan gitu Pak Polo ya? Terus kenapa? Nah, jadi terkait dengan penentuan tanggal 1 Rasulullah SAW itu pada suatu ketika penentuan ibadah Ramadan itu beliau mengatakan, puasalah kamu ketika kamu sudah melihat bulan. Maksudnya melihat bulan muncul tanggal 1. Dan berbukalah atau nanti tanggal 1 Syawal setelah kamu melihat bulan. Kalau bulan nggak kelihatan, kata Rasulullah, genapkan bulan yang ini 30 hari. Artinya besok belum puasa, belum tanggal 1. Tanggal 1-nya nanti lusa gitu. Ya, Rasulullah mengatakan seperti itu. Inilah yang banyak digunakan oleh kebanyakan umat Islam saat ini, termasuk Saudi Arabia. Kalau di Indonesia ormasnya NU, ya. Terus Persis, kebanyakan pakai itu. Itu namanya, kalau yang tadi hisab, perhitungan, kalau yang ini namanya ruqyat. Nah, maksudnya melihat bulan itu gimana sih? Nah, bulan itu Pak,
Kalau kita perhatiin nih, nanti Bang Udin mulai dari sekarang tiap malam lihat bulan. Ini tanggal berapa nih gitu kan? Semalam udah, Pak. Lihat ya. Bentuknya tuh beda-beda. Kalau kalau bulan purnama kita tahu kan ya, bulan purnama pasti ya. Itu kejadian bulan purnama tanggal berapa Hijriah? Tanggal berapa? 15, tengah bulan. Jadi pertengahan bulan tuh bulannya mantep banget, bulet, terang kan. Itu tanggal 15. Tanggal 16 dia berkurang dikit. 17 berkurang lagi. 18 berkurang lagi sampai nanti kecil. Tanggal 29 nggak kelihatan dia, nggak kelihatan. Nah, besoknya nih, kalau dia tanggal 1, dia muncul lagi kecil, sedikit banget. Tanggal 1. Nah, tapi kalau belum tanggal 1 nih, dia nggak muncul, nggak akan kelihatan. Itulah menjadi tanggal 30, gitu. Itu yang diperhatiin, yang maksudnya dilihat, apakah udah muncul belum bulan yang seupil itu, gitu. Nah, tanggal 1 itu masalahnya nggak kayak tanggal 15. Tanggal 15 itu bulannya lama di atas langit kita. Lama. Dari sore terus lama. Kalau tanggal 1 dia itu munculnya cuma beberapa, bahkan kadang beberapa nggak sampai 1 jam, nggak sampai lah, menitan hitungannya. Jadi mulai dari matahari terbenam nih, bulan udah deket tuh di situ, udah mau terbenam juga, gitu. Jadi pada saat matahari terbenam, syaratnya bulan bisa kelihatan itu adalah dia masih cukup tinggi, supaya kita bisa sempat mengamati nih sebelum dia terbenam juga nih, kelihatan gitu. Tapi kalau bulannya itu saat matahari terbenam udah sangat rendah di cakrawala, kemungkinannya nggak kelihatan sama mata kepala kita, bahkan kalau pakai teropong. Padahal dia sudah ada di atas cakrawala, artinya secara fisik, secara perhitungan dia udah tanggal 1. Ya, tapi tanggal 1 belum tentu kelihatan. Inilah yang membuat perbedaan. Kalau yang tadi menggunakan hisab, udah nggak perlu lihat lagi. Begitu tanggal 1 secara perhitungan, dia udah bilang tanggal 1. Sementara yang ini, enggak, karena Rasulullah pesannya begitu. Kita harus lihat dulu. Iya, beneran. Pesannya begitu, kita harus lihat dulu. Kalau dia nggak kelihatan, sudah. Walaupun dia juga pinter nih perhitungan. Hisab juga pinter. Ngitung-ngitung juga bisa. Ya kita lihat komputernya udah bisa kok. Gitu. Bisa, tapi dia bilang nih, waduh, nggak kelihatan. Berarti besok kata Rasulullah kalau nggak kelihatan digenapkan 30 hari bulan Sya'bannya. Nah, udah ngerti ya perbedaan antara perhitungan sama dengan melihat. Ngerti di sini ya? Nah, sekarang perbedaan lagi. Indonesia yang menetapkan tanggal 1 itu adalah pemerintah Indonesia ya. Iya, masa pemerintah Brunei? Gimana sih? Nah, itu adalah berdasarkan dari penglihatan yang dilakukan di Indonesia. Begitu juga pemerintah negara-negara lain, mendasarkan dari penglihatan yang dilakukan di negaranya masing-masing, termasuk Saudi Arabia. Indonesia secara geografis letaknya itu lebih timur dari Saudi Arabia. Ya. Yang timur dari Indonesia ada nggak negara? Ada kan pasti kan. Tahun baru yang pertama kali ngalamin tahun baru negara mana? Saya tanya. Ada yang tahu nggak? Nih, itu kan Papua itu paling timur ya. Kalau tahun baru dia duluan kan. Tapi kan pasti ada di sebelah sononya yang lebih dulu tahun baru gitu. Ada nggak? Itulah yang namanya Greenwich. Pernah mendengar GMT? Greenwich Mean Time. Nah, itu nolnya tuh di situ. Dia mulai tanggal 1-nya tuh dia duluan tuh, paling duluan. Kalau negara namanya Kiribati, sebelah timur sana. Dia duluan tuh tahun barunya. Duluan ya, mulai dia baru kemudian kesini. Jarak antara si Kiribati itu kalau dengan kita itu kita kan GMT plus 7 ya. Itu berarti 7 jam. Enggak, makin ke sono makin besar. Dia 14. Ya, kita jaraknya 7. Terus jarak 7 kita dengan Saudi 4 jam ya, berarti dia 11 jam. Artinya dia lebih dulu terbitnya 11 jam daripada Saudi Arabia gitu ya. Nah, di sana dulu tuh, sayangnya di sana tuh bukan negara Islam. Sana itu negara Muslim, maksudnya bukan negara Islam juga ya. Negara Muslim terbesar yang pertama kali terbit matahari itu Indonesia.
Ya, makanya di Kiribati di Australia nggak pernah ribut karena mereka nggak ada yang peduli sama tanggalan kapan tanggal satunya, nggak peduli. Cuma kita, karena kita punya kepentingan di situ untuk ibadah kan. Artinya acuan kalau mau secara internasional ya orang merhatiin Indonesia dulu gitu, bukan Australia. Nggak penting Australia kalau masalah tanggal-tanggalan. Nah Indonesia lah kemudian yang pertama kali banyak melakukan pengamatan nih dan menetapkan tanggal 1 itu kapan. Nah, jadilah misalnya ketika diintip Indonesia, wah, nggak kelihatan. Kata Rasulullah genapkan 30. Secara perhitungan padahal udah masuk nih. Udah masuk. Cuma karena jarak tadi antara bulan kelihatan di atas cakrawala terlalu kecil, sedikit, dan terlalu singkat, nggak kelihatan. Nah, pemerintah menetapkan, kita genapkan bulan ini 30 hari, tanggal satunya nanti besok lusa. Jadi besok belum tanggal 1, belum. Kemudian si bulan itu kan terus jalan kan, bulan terbenam kan jalan terus kan, di negeri-negeri. Diintip, di orang Brunei ngintip, oh nggak kelihatan juga. Malaysia ngintip, nggak kelihatan juga. Singapura, terus ke sana lagi, Pakistan, sampai ke Saudi, ternyata secara geografis dia agak lebih tinggi. Si bulan itu di sana agak lebih tinggi. Kelihatan. Ada yang lihat. Ada kelihatan, ditetapkanlah sama pemerintah Saudi besok tanggal 1 gitu. Itulah yang bikin beda antara Indonesia dengan Saudi gitu. Pertanyaannya, boleh nggak berbeda antar satu negara dengan negara lain? Kalau kita terbiasa dengan tanggal Masehi itu aneh, ya kan? Oh beda ya. Ntar gimana nih, saya punya janji sama Raja Salman tanggal 3 Hijriah. Aduh, pakai yang mana nih? Gitu kan ya. Karena kita pola pikirnya tanggalan Masehi. Itu jadi aneh. Nah, kalau di tanggalan kalender Hijriah memang itu dimungkinkan untuk berbeda. Itu adalah wilayah ijtihadi. Bukan yang tadi yang sudah saklek ada dalam Quran dan hadis, ya. Nah, bahkan yang hadis yang lebih kuatnya itu adalah mendasarkan penentuan tanggal 1 dengan penglihatan, seperti yang sekarang banyak digunakan oleh umat Islam sekarang, termasuk pemerintah Saudi Arabia. Mereka masih menggunakan ru'yatul hilal, ya, bukan hisab. Terus, pernah nggak kejadian beda pada saat zaman para sahabat dulu? Pernah. Ya, para sahabat. Ada dalam satu hadis bahwa ketika di masa pemerintahan khalifah, ya, ini berarti Rasulullah SAW sudah tidak ada, sudah wafat ya. Kemudian sahabat juga mungkin sudah ada yang sudah meninggal gitu ya, Abu Bakar, Umar. Ini zaman penerusnya di bawah. Itu pada satu ketika ada sahabat yang berasal dari Syams, di tempat di sana di mana sudah ada pemerintahan Islam ya. Kemudian berkunjung ke Madinah. Di Madinah ini terjadi nih perbedaan nih, sama kayak di kita sekarang ini. Dia mendengar kabar bahwa tanggal 1-nya itu dia merayakan hari raya 1 Syawal itu hari Sabtu. Hari Ahad. Terus dia bilang, di sana tuh hari Sabtu sudah sudah hari raya. Kenapa kalian nggak ikut? Enggak. Kami di sini nggak ngeliat bulan. Loh, bukannya kesaksian di sana aja cukup ngeliat bulan? Enggak begitu. Gitulah yang dicontohkan Rasul. Jadi beda di itu pada saat itu. Jadi perbedaan itu sudah ada itu sejak zaman dulu dan boleh gitu. Sesuatu yang ijtihadi. Ya, sesuatu yang ijtihadi. Makanya jangan sekarang kita pertentangkan, bahkan sampai makanya nyalah-nyalahkan ya. Gitu. Kemarin siapa yang marah sama istrinya nih? Kok hari Idnya hari Minggu, gua kan Sabtu. Gak bisa makan ketupat soalnya. Istrinya hari Minggu, padahal dia hari Sabtu kan. Ribut gitu suami istri gitu kan. Ya, apalagi di medsos, aduh ampun dah. Keras sekali. Padahal itu boleh ya. Nah, inilah mungkin cara setan ya untuk memunculkan bibit-bibit permusuhan di antara umat Islam ya, dengan kata-kata yang kasar gitu. Ya, dengan saling "Woi, lu sholat tanggal 9 nggak bener tuh, haram lu,
masuk neraka lo. Yang tanggal 10 juga. Yang tanggal 10 juga ini gini. Yang enak Pak Polo. Dia masuk surga sendirian. Yang lain dikafirin, dimasukin neraka, yang itu dimasukin neraka. Yang ini. Nah, kan gue bilang juga apa kan gitu katanya. Nah, itu ya, jadi itu boleh perbedaan itu jangan menjadikan satu permusuhan ya di antara kita. Nah, jadi bahasanya buat kita itu aja. Ada perbedaan yang diperbolehkan, ada perbedaan yang nggak boleh. Kita nggak boleh beda sama yang lain. Contohnya apa yang nggak boleh beda? Sholat 5 waktu. Kalau 6 boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh tuh. Nah, analoginya gini aja dah. Mobil. Yang harus ada di mobil, yang harus sama apa aja? Yang harus yang boleh beda apa aja? Yang boleh beda warnanya boleh beda nggak? Boleh. Ya. Terus kaca spion. Boleh. Boleh apa? Tapi kalau kan nggak boleh. Dia kaca spion itu harus ada kan? Nggak ada kaca spion ada boleh nggak? Nggak boleh kan? Tapi bentuknya kaca spion kayak gimana? Beda-beda boleh kan? Boleh. Jadi ada hal-hal yang harus ada dan sepakati semua, tidak ada keraguan, itu memang ada, dan ada yang boleh berbeda. Ya, kaca spion. Taunya dari mana? Mana yang boleh berbeda, mana yang enggak, taunya dari mana kita? Ya belajar ya. Belajar mana hal-hal yang tadi boleh, mana yang enggak, itu kita belajar. Tapi intinya adalah untuk hal-hal yang sudah termaktub, atau kalau kaca spion tadi ya, atau kalau mobil, ya udah baca aja standarnya, aturannya pemerintah seperti apa yang berlaku itu. Apa yang harus ada dalam satu kendaraan. Nah, ya, itu udah ada. Kalau naik motor, saya tanya nih. Naik motor pakai helm harus nggak? Harus ya. Kalau naik motor pakai helm tiga-tiganya pakai helm, boleh nggak? Boleh. Yang bilang nggak boleh dari mana? Coba deh cari aturannya. Saya nggak dapet tuh. Kalau boleh tilang, Pak. Justru itu bingung juga saya. Polisi pakai pasal yang mana dia nilang 3 itu? Apalagi kalau motornya panjang kan, gede, motor moge kan gitu. Coba deh cari iseng-iseng cari bertiga, tiga-tiganya. Saya tuh dapat itu waktu kuliah. Waktu kuliah ada teman, dia naik motor bertiga, ditilang. Padahal tiga-tiganya pakai helm. Awalnya saya ketawa kan, dengar cerita gitu. Gua baru ditilang nih katanya. Gua naik motor, Pak, semua pakai helm. Emang lu kenapa ditilang? Gua bertiga. Ketawa saya. Ya iyalah. Dia tantang malah. Lu cari aturannya mana yang bilang 3 itu gitu zaman dulu. Mungkin sekarang udah ada kali ya. Tapi zaman dulu itu nggak ada referensinya. Yang paling dekat itu adalah tidak boleh menggunakan kendaraan itu di luar dari kapasitasnya gitu. Itu. Tapi kan itu subjektif. Kalau yang dibonceng anak-anak, ya kan? Nah, makanya ini terus semuanya kalau pakai helm memang tertuang teksnya kan, ada harus menggunakan alat pengaman. Lupa ini gitu kan. Gitu. Lah kemarin di Depok heboh tuh. Pakai sendal jepit nggak boleh. Ini. Ya. Nah gitu ya. Jadi teman-teman itu ya. Yang penting semuanya itu buat kita nih cara memahami perbedaan ya. Dilihat dasarnya apa sih yang ini berpendapat seperti ini, kita pelajari, kita dengerin. Tapi jangan cuma satu. Yang satunya berpendapat seperti ini begini. Oh. Gitu kita pahamin bener ya. Dan kemudian kita ambil salah satu yang menurut kita paling kuat. Gitu. Ya. Mengenai banyak hal mengenai yang seperti itu ya, perbedaan-perbedaan seperti itu. Contohnya doa kunut, kunut subuh, kunut waktu subuh. Itu pernah aja. Gimana pendapatnya yang melaksanakan kunut? Oh, ternyata ada hadisnya. Terus gimana yang tidak kunut? Oh, ada hadisnya juga ternyata. Gitu. Ya. Pakai yang mana? Nah, silakan. Yang nggak boleh itu saling menyalahkan. Ya, baik, mungkin itu aja ya pertemuan kita pada
siang hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat, ya, membawa berkah buat kita semua. Sampai ketemu lagi mudah-mudahan ya, kalau masih panjang umur dan kita ada kesempatan pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.